Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Wulandari dari Fakultas Sastra Indonesia Universitas Udayana. Di video kali ini saya akan membahas sebuah materi yang paling penting di dalam dunia pengembangan, yaitu public dalam public relation. Public dalam public relation. Kenapa topik ini penting? Karena di dalam dunia humas, memahami publik itu adalah fondasi tanpa tahu siapa publiknya. PR tidak akan bisa menyusun strategi komunikasi yang efektif, ibaratnya seperti berbicara di ruangan ramai tanpa tahu siapa pendengarnya, biasanya tidak sampai, bahkan bisa disalahartikan. Nah, supaya pembahasannya lebih jelas dan terarah, di video ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, memahami pengertian publik dalam konteks hubungan masyarakat. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara PR, publik, dan civil society atau masyarakat madani. Yang ketiga, mengenal jenis-jenis publik dalam public relation. Yang keempat, memahami bagaimana cara PR menggalang dan mengerahkan opini publik. Dan terakhir, membahas strategi komunikasi dan etika profesional di dalam dunia PR atau public relation. Yang pertama, ada memahami pengertian publik di dalam PR atau public relation. Kalau kita bicara tentang public relation atau humas, pasti kata publik selalu muncul. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan publik? Secara sederhana, publik adalah sekelompok orang yang punya perhatian, minat, atau kepentingan yang sama terhadap suatu hal. Jadi publik itu tidak harus seluruh masyarakat luas. Publik bisa berupa komunitas kecil pelanggan tetap, atau bahkan sekelompok mahasiswa yang sama-sama peduli terhadap isu-isu tertentu. Sedangkan masyarakat atau society adalah wadah besar yang mencakup semua hubungan sosial manusia tanpa batas tertentu. Jadi bisa dibilang publik adalah bagian dari masyarakat, tapi bukan keseluruhan masyarakat. Di dalam konteks PR, publik berarti sekelompok orang yang menjadi sasaran komunikasi organisasi. Tugas seorang PR adalah membangun komunikasi dua arah antara organisasi publiknya agar tercipta saling pengertian, kepercayaan, dan citra positif. Misalnya, saat perusahaan merilis produk baru, PR tidak perlu menjangkau seluruh masyarakatnya, cukup fokus ke publik yang relevan, seperti calon konsumen, media, dan komunitas tertentu. Itulah kenapa penting memahami siapa publiknya sangat penting sebelum melangkah ke strategi komunikasi berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke hubungan antara publik dan civil society. Di dalam masyarakat modern yang demokratis, publik memiliki peran yang semakin kuat. Publik tidak hanya menjadi penerima informasi, tapi juga aktif menilai, memberi kritik, bahkan mengontrol kebijakan organisasi atau pemerintah. Kondisi ini juga melahirkan konsep civil society atau masyarakat madani. Civil society adalah masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya, aktif berpartisipasi, dan ikut mengawasi jalannya sistem sosial maupun pemerintahan. Di dalam sistem ini juga ada 3 unsur penting yang harus seimbang: negara, pasar atau ekonomi, dan publik. Negara berperan dalam mengatur kebijakan, pasar menggerakkan kegiatan ekonomi, dan publik berperan sebagai pengawas yang menuntut transparansi dan keadilan. Sebagai contoh, bayangkan kasus perusahaan yang membuang limbah ke sungai. Publik yang peduli lingkungan akan menuntut penjelasan, media akan menyorot kasus itu, dan pemerintah akan menindaklanjuti dalam sesuatu seperti ini. PR berpesan sebagai jembatan komunikasi, ia harus menyampaikan klarifikasi dari perusahaan, menjelaskan langkah-langkah perbaikan, dan membangun kembali kepercayaan publik. Nah, dari situ terlihat bahwa PR bukan hanya penyampaian pesan, tapi juga menjaga kepercayaan. Makna publik di dalam PR atau public relation. Yang pertama, yang dimaksud dengan publik adalah kelompok orang yang memiliki perhatian atau kepentingan yang sama terhadap suatu hal. Artinya, publik bukan sekadar orang banyak, tetapi mereka memiliki keterkaitan tertentu dengan organisasi atau lembaga. Misalnya, pelanggan yang tertarik pada produk suatu perusahaan, komunitas yang mengikuti kegiatan sosial lembaga, atau mahasiswa yang terlibat di dalam kegiatan. Kemudian kita perlu memahami bahwa publik berbeda dengan masyarakat. Kalau masyarakat mencakup seluruh individu di suatu lingkungan sosial, maka publik hanya merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki minat atau hubungan khusus terhadap suatu organisasi. Jadi bisa dikatakan bahwa publik termasuk di dalam masyarakat, tetapi tidak semua masyarakat yang masuk publik. Selanjutnya, di dalam kegiatan PR, organisasi perlu membangun komunikasi dua arah dengan publik. Artinya komunikasi bukan hanya satu arah,
era di mana perusahaan berbicara dengan publik mendengarkan, tetapi ada proses timbal balik. Organisasi menyampaikan pesan dan juga mendengarkan tanggapan dari publik. Dengan komunikasi dua arah ini, PR atau public relation dapat menciptakan hubungan yang saling memahami, saling percaya, dan saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya. Sebagai contoh, publik dalam PR bisa berupa pelanggan, komunitas, dan mahasiswa. Mereka semua punya kepentingan terhadap lembaga tertentu. Pelanggan peduli terhadap kualitas produk, komunitas peduli terhadap kegiatan sosial, dan mahasiswa peduli terhadap informasi kampus. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna publik di dalam PR adalah komunikasi yang memiliki kepentingan sama terhadap suatu organisasi, dan peran PR adalah menjalin komunikasi dua arah yang baik dengan mereka. Selanjutnya adalah civil society atau masyarakat madani. Civil society merupakan masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Masyarakat seperti ini tidak hanya menuntut hak, tetapi juga ikut menjaga keseimbangan sosial dan dalam bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Selanjutnya adalah civil society atau masyarakat madani. Civil society merupakan masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Masyarakat seperti ini tidak hanya menuntut hak, tetapi juga ikut menjaga keseimbangan sosial dengan bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Di dalam kehidupan sosial ada 3 unsur utama yang saling berhubungan, yaitu negara, pasar, dan publik. Negara berperan mengatur dan membuat kebijakan pasar yang menjalankan kegiatan ekonomi, dan publik peran sebagai pengawas sosial sekaligus penerima dampak dari kewajiban, kebijakan, maupun aktivitas ekonomi tersebut. Nah, disinilah peran penting seorang public relation atau PR berfungsi sebagai penghubung antara organisasi dan masyarakat. PR juga harus mampu menjembatani komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara dua pihak. Sebagai contoh, di dalam kasus pencemaran limbah oleh perusahaan, PR berperan penting untuk menjembatani komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. PR juga perlu menyampaikan klarifikasi, tanggung jawab perusahaan, serta langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa publik yang modern dan civil society yang sadar akan hak serta tanggung jawabnya membutuhkan peran PR yang komunikatif, terbuka, dan mampu menjadi jembatan antara lembaga dengan masyarakat. Pentingnya memahami publik. Kenapa PR harus memahami publik? Karena sebagai seorang PR, kita tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga harus benar-benar memahami siapa publik kita. Kenapa hal ini penting? Karena publik terdiri dari berbagai karakter dan latar belakang yang berbeda. Publik bisa bersifat aktif, pasif, emosional, atau rasional. Publik yang aktif biasanya responsif terhadap isu dan cepat memberikan pendapat. Publik yang pasif cenderung diam dan hanya memperhatikan. Ada juga publik yang emosional, mudah tersentuh dan oleh isu sosial atau moral. Dan publik yang rasional yaitu mereka yang menilai sesuatu berdasarkan logika dan data. Oleh karena itu, PR harus menyesuaikan cara berkomunikasi dengan karakter publik yang berbeda atau beragam ini. Selanjutnya, jika PR salah dalam membaca publik, dampaknya bisa fatal. Salah satu akibatnya adalah krisis citra, yaitu kondisi di mana reputasi organisasinya menurun karena publik merasa tidak dihargai atau disalahpahami. Untuk menghindari hal tersebut, PR perlu melakukan riset sosial dan memiliki empati komunikasi. Riset sosial membantu PR memahami kebutuhan, opini, dan kebiasaan publik. Sementara empati komunikasi membuat PR lebih mampu menyampaikan pesan dengan cara yang sopan, sensitif, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Sebagai contoh, seringkali terjadi kasus iklan yang tidak sensitif terhadap budaya atau nilai masyarakat. Hal seperti ini bisa membuat publik marah dan akhirnya melakukan boikot terhadap produk atau organisasi tersebut. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa memahami publik bukan sekedar mengenali siapa mereka, tetapi juga bagaimana cara berpikir, merasa, dan merespon sesuatu. Jadi kesimpulannya, seorang PR harus selalu peka, berempati, dan memahami karakter publik agar berkomunikasi tetap berjalan secara lancar dan efektif. Dan citra organisasi juga tetap terjaga dengan baik. Di dalam teori PR, publik diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Pembagian ini penting supaya PR bisa menyesuaikan gaya komunikasi dengan karakter publik yang berbeda-beda. Yang pertama, ada publik internal dan publik eksternal.
Publik internal adalah orang-orang di dalam organisasi seperti karyawan, manajemen, pemegang saham, atau staf pendukung. Sedangkan publik eksternal adalah pihak di luar organisasi yang ikut terlibat atau terpengaruh oleh aktivitas organisasi seperti pelanggan media, pemerintah, atau masyarakat sekitar. Yang kedua, ada publik primer, sekunder, dan marginal. Publik primer adalah kelompok yang paling penting dan sangat memengaruhi keberhasilan organisasi. Publik sekunder punya peran pendukung, dan publik marginal adalah kelompok yang dampaknya kecil atau bisa diabaikan. Namun, urutan prioritas ini bisa berubah sesuai situasi dan waktu. Ketiga, publik tradisional, dan yang ketiga ada publik tradisional dan publik masa depan. Publik tradisional adalah kelompok yang sudah ada dan rutin berinteraksi dengan organisasi seperti karyawan dan pelanggan tetap. Sedangkan publik masa depan adalah calon pelanggan, mahasiswa, peneliti, atau calon mitra yang potensial. Yang keempat ada proponents, opponents, dan uncommitted. Proponents adalah pihak yang mendukung organisasi, opponents adalah yang menantang, dan uncommitted adalah yang netral atau belum punya pendapat. Tugas PR adalah menjaga hubungan baik dengan semua pihak ini, memperkuat dukungan, meredakan penentangan, dan mengajak kelompok netral untuk menjadi pendukung. Yang terakhir ada silent majority dan vocal minority. Silent majority adalah mayoritas yang pasif, mereka tidak terlalu bersuara di publik tetapi tetap memperhatikan. Sedangkan vocal minority adalah kelompok kecil tapi aktif berbicara, menulis di media, atau mengkritik secara terbuka. Di dalam situasi krisis, kadang justru vocal minority ini yang menunjukkan arah opini publik. Selanjutnya ada perbedaan antara publik dan stakeholder di dalam konteks komunikasi organisasi atau public relation. Yang pertama, stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap organisasi. Artinya mereka terlibat secara aktif atau memiliki hubungan yang memengaruhi jalannya organisasi. Contohnya seperti karyawan, pemegang saham, investor, atau mitra kerja, mereka memiliki peran dan dampak langsung terhadap keberlangsungan organisasi. Sementara itu, publik adalah kelompok masyarakat yang peduli terhadap isu organisasi. Meskipun belum tentu memiliki ketertiban langsung, publik bisa saja tidak terlibat secara internal, tetapi mereka memperhatikan dan menilai kinerja organisasi. Misalnya, masyarakat umum yang mengikuti berita tentang perusahaan tertentu di media. Selanjutnya, penting untuk dipahami bahwa setiap stakeholder bisa disebut sebagai publik karena mereka juga merupakan bagian dari masyarakat yang memperhatikan isu organisasi. Namun tidak semua publik bisa disebut stakeholder karena tidak semua memiliki kepentingan langsung terhadap organisasi. Sebagai contoh, di dalam kasus kebocoran data, pihak yang menjadi stakeholder adalah pengguna layanan yang datanya bocor, karena mereka terdampak langsung, sedangkan publik dalam kasus ini adalah masyarakat umum yang mungkin tidak terdampak langsung, tetapi tetap peduli dan membicarakan isu tersebut. Selanjutnya adalah mengelola opini publik dalam kegiatan public relation atau penghubungan masyarakat. Yang pertama, tujuan utama dari mengelola opini publik adalah untuk membentuk persepsi positif terhadap organisasi, lembaga, atau perusahaan di mata masyarakat. Persepsi publik ini juga sangat penting karena kita positif dapat meningkatkan kepercayaan dukungan dan loyalitas publik terhadap organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, public relation atau PR biasanya menggunakan strategi alignment. Strategi ini juga berarti PR berperan di dalam menentukan isu apa yang ingin diangkat dan dibahas oleh publik. Dengan cara ini, PR juga bisa mengarahkan perhatian masyarakat pada topik yang menentukan citra organisasi. Misalnya, PR juga dapat memunculkan isu-isu yang bernilai positif seperti kampanye, peduli lingkungan, kegiatan sosial, atau inovasi produk ramah lingkungan. Dengan strategi ini, organisasi dapat membentuk citra tertentu di mata masyarakat, seperti dikenal sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan atau disebut sebagai green company. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang pendekatan dalam membentuk opini publik. Ada 3 pendekatan utama yang biasa digunakan, yaitu yang pertama ada tekanan, yang kedua ada memberi opini, dan yang ketiga ada bujukan. Yang pertama, tekanan, yaitu cara memaksa publik agar menerima pandangan tertentu, namun cara ini juga dapat berisiko tinggi karena bisa menemukan penolakan. Kedua, membeli opini, misalkan dengan membayar media atau influencer untuk berbicara positif tentang organisasi, tapi cara ini juga tidak dianggap etis di dalam dunia PR.
Lalu yang terakhir ada bujukan, yaitu pendekatan yang paling efektif di dalam. Yang ketiga ada bujukan, yaitu pendekatan yang paling efektif dan etis. PR juga berusaha untuk meyakinkan publik melalui komunikasi persuasif yang menyentuh hati dan logika. Contohnya bisa kita lihat pada kampanye cuci tangan pakai sabun. Selanjutnya yaitu strategi komunikasi menurut Harwood Shields. Harwood Shields menjelaskan bahwa di dalam membangun komunikasi yang efektif, PR juga bisa menggunakan 4 strategi utama, yaitu yang pertama ada publicity, yaitu publikasi media. PR menyebarkan informasi melalui media massa untuk menjangkau publik yang luas. Yang kedua ada persuasi, yaitu menyentuh emosi publik melalui pesan-pesan yang mempengaruhi perasaan dan sikap. Yang ketiga ada argumentasi, yaitu membantah atau menjawab isu negatif dengan data dan fakta yang kuat. Yang terakhir itu ada image, yaitu membangun citra positif agar organisasi tetap dipandang baik dan dipercaya oleh masyarakat. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang etika dan nilai berita PR. Di dalam dunia public relation atau PR berperan sebagai manajer berita. Artinya PR bertanggung jawab dalam mengelola informasi agar tetap akurat, bermanfaat, dan tidak menyesatkan publik. Di dalam menulis berita, PR juga harus menggunakan prinsip 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, dan who, agar informasi yang disampaikan lengkap dan mudah dapat dipahami. Struktur berita PR juga biasanya menggunakan piramida terbalik, yaitu menempatkan informasi paling penting di awal, kemudian diikuti dengan detail tambahan. Selain itu, PR juga harus menghindari promosi yang berlebihan, karena tujuan berita PR bukan sekedar menjual, tetapi membangun kepercayaan publik. Contohnya, 3 perusahaan membuat proses rilis tentang kegiatan sosial. PR harus menonjolkan nilai kemanusiaan dan kontribusi bagi masyarakat, bukan hanya pencitraan. Jadi kesimpulannya, public relation bukan cuma soal menyebarkan informasi, tetapi juga soal membangun kepercayaan. Dengan memahami siapa publiknya, seorang PR bisa menciptakan hubungan yang harmonis, membangun opini publik yang positif, dan menjaga reputasi organisasi tetap baik di mata masyarakat. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Semoga penjelasan tentang public relation bisa menambah wawasan dan membantu kalian memahami peran penting PR di dalam dunia profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.